Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa ta'allama wa ta'lima naf'a al-intifa' wal mudzakkara wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang kelima daripada keistimewaan kemuliaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ta'affufuhu radhiyallahu anhu wa istighna'uhu hatta aghnahu Allah azza wa jalla. Beliau merasa afif, bermartabat, menjaga martabatnya. Menjaga martabat itu wajib. Karena itu di dalam agama Islam, meminta-minta itu boleh ketika hajah, ada keperluan, atau daruroh, keterpaksaan. Itu baru boleh. Dan permintaannya tidak lebih dari kebutuhan dan darurohnya. Kenapa? Karena di situ ada menjatuhkan martabat. Lain diperintahkan oleh Allah kita menjaga martabat. Bahkan kalau ada orang punya kebutuhannya ada, kok masih minta, Allah akan bangkitkan kelak di hari kiamat, nggak ada di wajahnya ini muz'atul lahmin, ya bentuk wajah jadi datar. Kalau bahasa kita itu rai gedek, nggak punya muka nanti di hari kiamat, saking malunya. Karena itu nggak boleh minta, kalau masih punya nggak boleh. Pernah terjadi di masa Sayyidina Umar, ada orang minta-minta, ternyata ditaruh di ketiaknya gini, sepotong roti, dipukul Sayyidina Umar. Masih punya apa yang bisa dimakan tapi masih minta-minta. Kalau sekarang jadi pekerjaan, apalagi di Indonesia, ngemis itu jadi pekerjaan. Lah Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang afif. Loh kan kaya Abdurrahman bin Auf. Ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kaya setelah beliau menjaga martabatnya, wastighna'uhu, enggak merasa bergantung dengan orang, hanya merasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta aghnahu Allah, sampai diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak gantung sama orang. Enggak ngarep-ngarep dunyane wong, enggak. Itu diriwayatkan oleh beliau Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, "Lamma qadimtul Madinata, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'ad bin Rabi'." Ketika aku datang ke kota Madinah setelah hijrah, aku dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi'. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang hubungannya lebih dekat daripada saudara sebab nasab. Padahal nggak ada hubungan darah sama sekali, tapi dipersaudarakan. Kenapa? Ukhuwatul Islam. Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Inni aktsarul ansari malan, fa uqsimu laka nisfa mali." Aku ini termasuk di antara penduduk orang-orang Ansor, kaum Ansor yang paling banyak hartanya. Akan aku bagi dua, separuh untukku, separuh untukmu. Ya Red, punya saudara seperti ini ya, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah saudara seperti ini. Nah, kalau kita tawari, ya khair, marhaba, ya, seneng wis, punya saudara seperti itu. Separuh hartaku untukmu.
Gak cukup itu. Wanzur ayya zaujatayya hawait fa unzilu laka anha fa idza halat tazawwajtaha. Coba perhatikan ini. Saat itu belum ada ayat hijab ya. Belum ada ayat yang memerintahkan untuk pakai penutup wajah. Perhatikan antara dua istriku ini, mana yang kamu suka? Yang kamu suka yang mana? Akan aku ceraikan nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, nikahi. Lalu kita, iso nambah kok tambah dikurangi. Ya kalau bisa nambah kok dikurangi. Ya, gak masuk akal kalau kita. Ini istrinya disuruh milih yang kamu sukai yang mana, saya akan ceraikan nanti setelah masa iddah nikahi kamu. Kurang saudara ya apa ini? Nggak ditemukan ala wajil arti misal ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dahulu sampai sekarang belum ditemukan orang yang seperti sahabatnya Nabi dalam menjalin hubungan dengan Rasulullah dan dengan para sahabat yang lain, khususnya yang dihubungkan persaudaraan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dilihat dalam hubungan ini bukan antara saya dan dia. Yang dilihat itu antara saya dengan Rasulullah, saya dengan Allah. Walaupun hubungannya sesama manusia, yang menghubungkan adalah Rasulullah, dan di sini ada nilai bahwa ini bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sampai harta dan istrinya rela dibagi untuk saudaranya. Bukan satu istri dibuat berdua loh ya. Dia punya dua istri disuruh milih, kamu suka yang mana, saya ceraikan setelah selesai masa iddah nikahi. Di sini Sayyidina Abdurrahman bin Auf menunjukkan bahwa beliau ya ta'afaf, punya martabat dan merasa nggak butuh dengan harta walaupun dia saudaranya sendiri. Katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad bin Rabi', la hajata li fi dzalik. Aku nggak butuh itu semuanya. Nggak butuh istri kamu, nggak butuh harta kamu. Cuma satu yang aku butuhkan, hal min sukin fihi tijarah. Coba tunjukkan padaku satu pasar yang aku bisa di situ dagang. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini saat hijrah sebetulnya kaya, tapi hartanya nggak bisa dibawa. Kenapa nggak bisa dibawa? Karena dirampas, dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi berangkat hijrah ini jadi miskin. Makanya mau dibagi harta sama saudaranya, dikasih istri, biar nggak bingung cari tempat tinggal dan yang lain sebagainya. Katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, enggak, coba tunjukkan aku pasar yang aku bisa dagang di situ. Tunjukkan Suq Bani Qainuqa. Ada pasar yang namanya pasarnya Bani Qainuqa. Berangkat Sayyidina Abdurrahman bin Auf ke sana membawa apa namanya itu? Sejenis keju gitu. Bukan keju ya, tapi susu yang difermentasi seperti keju gitu. Dengan samin. Berangkat. Esok harinya itu di kaki dan tangannya Abdurrahman bin Auf itu sudah mulai berwarna kuning. Ini adat di zaman Nabi Arab sampai sekarang terjadi di Hadramut, di Tarim khususnya di Tarim. Itu ada istilah harawah, manten pacar. Laki-laki itu dipacari sehari sebelum akad nikah. Tapi pacarnya bukan dibentuk kembang, bukan. Diwarnai tok kuning. Merata. Nah, itu untuk sebagai pertanda bahwa ini mantannya. Ini mantannya. Wis. Kelihatan kok nguning-nguning. Tanya Rasulullah, "Tazawwajta, kamu nikah tak Usan?" Tasdino. Wis buat kan. Katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Na'am, iya." Qala waman, siapa yang kamu nikahi? Imra'atun min Ansar, ada satu wanita dari kaum Ansar. Tanya oleh Rasulullah, "Fakam sukta?" Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya? Qala zinatun nawatin min dhahab. Ada beberapa biji kurma, ukuran biji kurma, ukuran satu biji kurma dari emas.
Akhirnya Nabi SAW mengatakan aulim walau syah. Buatlah walimah walaupun hanya satu kambing. Ya, buatlah walimah, undang orang untuk makan walaupun hanya sekedar satu kambing. Walaupun gak seko. Ya, walimah kena daging tok apa-apa. Nah, di sini menunjukkan hanya butuh sehari bisa memberikan mahar dan diperintahkan oleh Rasulullah membuat walimah mampu. Nek butuh sedina tok. Kita kerja tahunan, gawe kurban setahun sepisan, mantap ngono. Tahunan loh kita kerja. Kenapa? Kita nggak istighna'anin nas, kita nggak merasa cukup dengan Allah, masih butuh kepada orang. Bentuk butuhnya kita gini loh. Kita misalkan dagang, jualan. Kita mengharap ada pelanggan datang. Loh ini berarti kita nggak merasa cukup dengan Allah. Kita berpangku dengan pekerjaan dan orang yang mau beli kepada kita. Pesanan. Kita berharap ada yang pesen. Nggak merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Wis entenono lek anjene kondisimu teko saiki ya pasti ono sing pesen. Buka usaha juga gitu, entenono ae. Lek memang datang rezekinya, Allah akan kirim rezekinya, oh, akan ada penangan. Apalagi kalau sudah kono dodolan iki dodolan podo. Wah. Ngecek regane kono. Murahan sapa mbitekku. Ini enggak istighna'anin nas. Apalagi sampai minta-minta. Ya. Ini enggak diajarkan di dalam Islam. Karena itu kalau walaupun nggak punya, mereka para sahabat, orang-orang soleh, orang-orang aulia zaman dahulu itu mereka afif. Yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'afuf. Orang yang nggak tahu dia mengira dia ini orang kaya. Orang yang nggak kenal mengira kaya. Nggak kenal itu bukan berarti gak harus jenenge, tahu. Kumpul barang tahu. Tapi karena nggak pernah mengungkapkan keluh kesahnya, kemudian dari tampilannya bersih, pakaiannya rapi, walaupun bukan pakaian mahal, orang nggak tahu kalau ini kaya atau miskin, nggak tahu. Nah, ini yang harus dijalankan. Oh, tapi kalau sudah kaya terus ngetokno miskin nih, nah ini kebacut ini. Ini kebacut. Beda ya ngetokno miskin dengan nggak mau bermewah-mewah. Beda. Lek gak kepingin ngetokno miskine, lek ngetokno miskine iki gak kepingin dijalui. Alias medhit. Tapi kalau gak bermewah-mewah, gak kepingin bermewah-mewah, ini namanya di antara macamnya zuhud. Itu semua tergantung hatinya masing-masing. Ya, yang merasa ya jangan membohongi diri sendiri, tahu sendirilah niatnya apa dalam hal seperti itu. Kemudian yang keenam, kemuliaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf dzikru silatihi azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan antara beliau dengan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau yang selalu mensupport ekonomi keuangan daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna amrakunna la mimma yahummuni ba'di." Ini urusan kalian ini, ngurusi kalian itu diantara hal yang membuat aku kepikiran setelah aku wafat nanti. Walan yasbira alaikunna illa sabirun. Dan gak mungkin ada yang mampu sabar menghadapi kalian kecuali betul-betul orang yang sangat sabar. Ini istrinya Nabi ya, Ummahatul Mukminin. Nabi mengatakan walan yasbira alaikunna illa sabirun. Wa kaifa bi azwajina. Itu istrinya Nabi yang menjadi Ummahatul Mukminin, katanya Nabi nggak ada yang mungkin bisa sabar dengan kalian kecuali orang-orang yang sabar. Bagaimana istri kita? Terus ya oh istri saya baik. Ini istrinya Rasulullah. Jadi istri ngomel itu biasa. Tugas kita sebagai suami sabar. Tugasnya gak usah ngomel balik. Wis jarno, itu memang fitrahnya mereka seperti itu. Jangan kita fitrahnya laki-laki itu yang bisa diem,
bisa telinganya kebal, malah melok. Ngikuti fitrahnya perempuan, ya mesisan. Habisi yang bawa ini pakai rok, pakai abaya sekalian, biar sama. Jadi ngomel jangan dibalas dengan ngomel. Jalankan fitrahnya masing-masing. Fitrahnya istri perempuan itu ngomel, fitrahnya laki-laki itu pendengar setia. Itu fitrahnya, rungokno doa. Dilakoni turun tentu. Apik dilakoni, elek ditinggal. Tapi fitrahnya, ya wis itu fitrahnya. Kebal di telinga kita. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengatakan, sagallahu abaka min salsabil jannah, min salsabil jannah. Semoga Allah memberikan kepada abahmu, abah di sini kias ya, bukan abah asli. Abahmu, ayah kamu daripada minuman salsabil jannah, sungai yang ada di surga. Yang dimaksud oleh Sayyidatuna Aisyah adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena itu abahnya abah kiasan, maksudnya yang menanggung istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau wasala azwajan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bima bi'arba'in alfan. Ya, mereka dibantu ekonominya oleh Abdurrahman bin Auf. Setiap bulannya itu kira-kira kalau dijual ukuran 40.000. Nah, tahu di situ 40.000 dirham atau dinar. 40.000 dirham saja sudah besar, apalagi kalau itu dinar. Kemudian yang ketujuh, difa'uhu radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau, pembelaan beliau terhadap Rasulullah. Dan itu nampak saat perang Uhud. Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa sahabat yang cengkal saat itu. Nabi sudah bilang tadi sebelum perang, jangan turun dari gunung. Apapun yang terjadi jangan turun. Nah, siasatnya Khalid bin Walid saat itu pura-pura kalah, sehingga banyak dari sahabat yang nggak dengar omongan Nabi, yang merasa menang, sudah ngejar mereka untuk mendapatkan rampasan perang dan semisalnya, menawan mereka. Bukan berharap dunianya ya, sahabat itu bukan berharap dunianya, agar apa yang mereka dihalangi dari hartanya sendiri yang ada di kota Mekah itu bisa tergantikan dengan barter dan semisalnya. Nggak nurut dengan Nabi, tapi bukan berarti mereka salah, enggak. Kesalahan mereka itu menjadi pelajaran bagi kita. Lihat, sedikit saja melawan omongan Nabi, enggak sesuai dengan aturan Nabi, hasilnya seperti itu. Apalagi sampai menolak ajaran Nabi. Hati, itu pelajaran bagi umat setelahnya. Nah, kalau mereka nggak ada kesalahan sama sekali, akhirnya bukan sahabat Nabi semuanya nanti. Nah, sahabat itu manusia, bisa jadi melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu untuk pelajaran bagi kita, pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Diriwayatkan oleh Haris bin Sammah, beliau mengatakan, sa'alani Rasulullah, aku ditanya oleh Rasulullah an Abdurrahman wa huwa fi Syaib. Nabi saat itu berada di Syaib, di atas gunung. Tanya tentang Abdurrahman bin Auf gimana? Saat perang ini, masih dalam posisi perang. Haris bin Sammah ditanya. Dijawab, ra'aituhu ila jambil jabal. Aku melihatnya ke sebelah kanannya gunung. Akhirnya Nabi mengatakan, innal malaikata tuqatilu ma'ah. Malaikat berperang melawan orang-orang kafir Quraisy itu bersama Abdurrahman bin Auf. Artinya dia dilindungi oleh malaikat saat berperang. Sayyidina Harith akhirnya kembali menuju kepada Abdurrahman bin Auf. Dilihat di hadapan Abdurrahman bin Auf ada 7 orang yang tergeletak. Abdurrahman bin Auf sendirian, di hadapannya ada 7 orang daripada kafir Quraisy yang tergeletak. Tanya itu Harith kepada Abdurrahman bin Auf, "Dhafirat yaminuk, beruntung kamu ini. Akullu haula gadzalta, semua ini kamu yang membunuhnya." Katanya Abdurrahman bin Auf, "Amma hadza wa hadza qataltuhuma." Kalau 2 orang ini aku yang bunuh. Wa amma haula, yang lainnya ini, faqatalahum man lam arahu. Yang bunuh mereka ini orang yang enggak aku bisa lihat.
Jadi bantuan Allah berupa malaikat yang membunuh mereka. Aku nggak tahu siapa yang membunuh, nggak kelihatan aku. Fagultu, katanya Harith, sadaqallahu wa rasuluh. Maha benar Allah dan Rasulnya. Kan Rasulullah sudah ngomong, innal malaikata tuqatilu ma'ahu. Sesungguhnya para malaikat itu berperang bersama Abdurrahman bin Auf. Terbukti yang dibunuh Abdurrahman bin Auf 2, yang 5 dibunuh malaikat. Karena Abdurrahman bin Auf nggak tahu siapa itu, nggak kelihatan. Nah, beliau Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengambil riwayat dari Nabi SAW 65 hadis. Dan diambil riwayat kepada beliau anak-anaknya Ibrahim, Humaid, Umar, dan Mus'ab. Begitu juga Abu Salamah, sahabat Nabi, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jubair bin Mut'im, Jabir, dan Sayyidina Anas, dan beberapa orang yang lain. Beliau wafat, saat wafat beliau menangis. Akan meninggal itu sudah nazak, nangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Ditanya beliau, kenapa kok menangis? Beliau menjawab, inna Mus'ab bin Umair kana khairan minni. Mus'ab bin Umair, orang yang menjadi pemuda kaya raya di kota Mekah, ketika hijrah dia tinggalkan hartanya, meninggal di perang Uhud, gak ada yang bisa dibuat kafannya dia. Kalau kafannya itu ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Ini pemuda kaya raya yang ada di kota Makkah, hijrah ditinggalkan semua hartanya, yang dibuat kafan nggak ada, dan meninggal di hadapan Nabi SAW. Sehingga Mus'ab bin Umar ini khairan minni, dia lebih baik daripada aku. Nah, ini ngajarkan kepada kita, kekayaan itu bukan tanda kesempurnaan, kecuali kekayaan yang digunakan untuk kebaikan. Kalau kekayaan tidak digunakan untuk kebaikan, bukan bukti kesempurnaan. Begitu juga Hamzah bin Abdul Muttalib, katanya Sayyidina Muhammad, itu dia lebih baik daripada aku. Meninggal di hadapan Nabi SAW, tidak memiliki sesuatu yang bisa dibuat kafan. Dan aku khawatir termasuk orang yang dipercepat kebaikannya di dalam kehidupan dunia. Kan kaya, khawatir wis ya sini kenikmatan yang diberikan oleh Allah ganti daripada amal kebaikanku, ya sini kenikmatan di dunia ini. Aku khawatir di akhirat nggak punya bagian apa-apa. Wa akhafu an nuhbas an ashabi kasrati mali. Aku khawatir menjadi orang yang terhalang daripada para sahabatku yang lain karena banyaknya hartaku. Jadi sebetulnya beliau ini nggak kepingin kaya, kepinginnya miskin, tapi orang yang sudah ditakdirkan kaya nggak bisa menghindar dari kekayaan. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Saat itu usianya 72 tahun. Dimakamkan di kota Baqi, di pemakaman Baqi, dan yang mensolati beliau adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati seperti hatinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, merasa rendah hati, kaya tapi tidak sombong, membagikan hartanya untuk kebaikan, khususnya dalam perjuangan agama Islam, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.